selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor properti. Yang pertama ada BEST, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh Piwon, kedelapan SMRA, kesembilan LPKR, dan terakhir Depam. Langsung saja ke saham pertama. Ada BEST yang ditutup di harga 145 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semuanya, BEST itu hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BEST sudah cukup bagus. Dia sudah kembali menguji area 140-nya dan membentuk candle doji. Awal-awal breakout, dia coba retest dan mantul. Dan ini kedua kalinya dan semoga aja bertahan. Beli harga sekarang itu sebenarnya risknya kecil. Ini kan dia berhasil tembus resisten awalnya. Jadi ini bisa jadi sandaran kalau sampai tutup di bawah EMA 60. Kalau saya pakai EMA 60 ya, pakai EMA 50 juga ya silakan. Ya kalau dia tutup di bawah 137 saya jual. Itu sekitar 4% lah stop lossnya. Targetnya kemana? 160 lagi area resistennya ini. Atau resisten tengahnya ini juga pendek ya bisa dipakai 150. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, buangan ya wajar. Setelah dia 3 minggu terus naik dan ada buangan ya itu biasa aja. Jadi kalaupun satu candle lagi merah sini atau doji ya nggak masalah. Yang penting jangan turun dari 139. 138 itu untuk BEST. BEST juga baru mematahkan trend downtrend. Apakah ini web 1, web 2, dan web 3 koreksi ABC-nya sudah selesai dan siap-siap naik? Ada indikasi lah. Yang penting bertahan dulu di atas 140. Titik aman pertama BEST jangan turun dari 140. Dari area ini untuk BEST. Ini hapus saja. Terlalu banyak gambar. Seperti ini ya. Digambar ulang aja. Ini harus dijaga nih. Tahu ya EMA 60-nya nih harus dijaga. Dan juga EMA 20 kan sudah cross ke atas, sudut kemiringannya juga 45 derajat. Ya oke nih, apalagi sudut kemiringan sahamnya juga 45 derajat. Ya bagus, walaupun memang EMA CD sudah dead cross. Tapi kan bisa balik arah. EMA CD ini kan lagging. Kalau base candlenya balik arah, ya balik arah juga EMA CD-nya. Seperti itu untuk BEST. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada APLN yang ditutup di harga 156, terkoreksi 1,26%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semuanya APLN diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal APLN sudah di pucuk harum juga ya, memang masih strong uptrend. Dia masih mempertahankan trend uptrendnya ini, channel uptrendnya. Cuman dia mulai turun-turun terus membentuk lower low, lower high. Dengan kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu. Kalau untuk APLN mungkin nggak dia membentuk pola pattern flag seperti ini ya, bisa aja. Cuman ya lebih konfirmasi ya, tunggu dia di atas 160 nekatnya buy on break ya. Ada peluang lah ke atas. Jadi seperti itu. Untuk APLN, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi, volumenya kecil, tapi jangan percaya volume kecil bisa aja terus buang. Ya ini memang harga-harga tanggung. Kalau mau entry ya seharusnya di 150, 152 itu. Itu aja ya. Harga sekarang harga tanggung di area supportnya ini. Kalau dia turun ke ini menarik untuk spek buy. Jadi seperti itu untuk APLN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di harga 163 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semuanya ASRI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ASRI juga koreksi dan terus bertahan cukup oke di atas 160. Harusnya ini konsolidasi. Kalau mau bagus ya nggak turun lagi dari 160, dia konsol dan siap-siap kalau minggu depan tembus 170 bisa mematahkan trend downtrendnya dan siap-siap uptrend. Ini juga ada pola double bottom tapi kondisinya lagi miring ya. Ya oke nih kuncinya nih 170 tembus itu siap-siap melanjutkan uptrendnya. Untuk ASRI kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ya mungkin koreksi dulu lah, konsolidasi dulu. Kalau saya lihat konsolidasi dulu. Untuk turun ya kecil kemungkinan, tapi ya tetap plannya kalau dia tutup di bawah 160 exit aja dulu. Untuk ASRI risknya kecil ya, paling 4%. Target profit ke 170 itu aja 67 poin, lumayan 4%-an. Apalagi tembus. Targetnya kalau tembus itu 200. Yang penting tembus dulu 170-nya. Nih targetnya untuk ASRI.
Seperti itu untuk ASRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup di harga 960 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di bakal selanjutnya BSDE ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal BSDE juga oke nih. Dia retest saja 950 dan mantul lagi. Mungkin nggak false break. Kecil kemungkinan buruk-buruknya kalaupun turun paling 930, 940 itu dan naik lagi. Ini dia lagi berjuang untuk naik. Menurut saya ini baru tarikan pertama kelihatannya loh ya, tapi ya beda lihatan orang. Kalau saya seperti itu, analisanya arahnya tetap akan ke atas untuk BSD. Cuman ada prosesnya ya. Kalau dia naik turun nggak masalah. Kalaupun ternyata besok dia koreksi dulu ke 930, 920 itu nggak masalah. Malah kesempatan yang beli di bawah. Kalaupun yang beli dari atas ya hold aja. Turun ke 930 itu kan paling 3%, ya nggak usah perlu di average down menurut saya, biarin aja. Kecuali dari 5% turunnya ya average down, cuman ya semestinya nggak lebih dari 5% lah turunannya untuk BSD ya. Paling 920 itu sekitar 4%an lah maksimal dia turun. Trennya juga masih bagus, membentuk higher low. Ini sinyalnya uptrend, targetnya 1000-1020 itu peluang sampai di Februari. Semoga ya, tapi ini kembali lagi disclaimer on, dia koreksi juga volumenya kecil. MACD juga bagus, sangat tajam mengarah ke atas. Garis biru sudah melewati perbatasan garis nol. Percat dia terus meningkat, volume juga oke. Ya harusnya nih oke. Ini ada indikasi double bottom, dia tembus 1000-nya nanti. Tunggu aja waktunya ya, 3 minggu ke depan. Dari sekarang potensi upsetnya kalau ke 1000, 5%an ya lumayan lah ya. Kalau dapat 3 minggu, lebih bahkan ya. Enggak ya, pas 5% sampai 7%. Cut loss-nya ya cut loss di bawah aja sekalian, persenan. Seperti itu ya, memang seperti itu risk reward-nya. Nggak bisa panjang-panjang ya. Jadi seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup di harga 980, terkoreksi 1,5%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka semuanya, CTRA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. CTRA lagi berjuang menembus 1000-nya nih, namun terus gagal. Kondisi seperti ini tarik aja 950, 945 itu bisa jadi sandarannya, support yang harus dijaga, support toleransinya CTRA kalau turun ke bawah karena gagal menembus trend line downtrendnya. Jadi seperti ini kemungkinan pergerakannya. Misalnya dia koreksi lagi, peluang besar mantul di 945, 950, naik turun. Nah bisa seperti ini, nanti indikasi sini cup and handle, siap-siap tembus 1100. Ada peluang lah saham-saham properti itu bisa naik di Februari ya. Potensi upsetnya ya semoga sampai untuk CTRA bisa sekitar 10-12%. Itu target dan belum pasti tercapai. Tapi kalau memang konfirmasi jalan harusnya bisa 10-12% untuk CTRA di Februari. Kalau dilihat dari candle bulanan, mestinya sih hijau, ada peluang ditarik naik ya. Semoga aja momentumnya ISG juga tembus 6.900 atau menyentuh 7.100 tuh. CTRA arahnya ya tadi 1080, 1100 itu ya untuk CTRA ke atas inilah. Ya jadi potensi upside sekitar 10-12%. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Menarik untuk CTRA. Harusnya masih ke atas ya. Nggak masalah konsolidasi seperti ini nih. Ini gangguan psikologis saja. Nanti dijaga kok. Area 950, 960 itu akan dijaga oleh CTRA. Seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup di harga 169 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semuanya Demas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, Demas juga bagus. Cuman Demas kalau nanti bagi dividen ya biasanya anjlok ya, karena dividennya biasanya besar. Biasanya di tanggal berapa nih dia bagi dividen? 15 Juni, terus sebelumnya Juni ya, dia biasa bagi dividen Juni tapi 2 kali, Juni dan November. Ya masih belum lah. Masih menurut saya masih ke atas karena dia berhasil terkonfirmasi menembus 165, 167-nya ini. Ini konfirmasi nih. Paling dia membentuk swing low-nya dan naik lagi. Ini bisa jadi web 1, web 2, web 3. Web 3-nya itu bisa sampai 180, 185 ini. Menguji trennya nah. Seperti ini ya kemungkinan gambarannya. Tutup aja EMA 60-nya ini. Pokoknya dia tutup di bawah 165 tuh ya tinggalin aja. Tapi kalau Bapak Ibu yakin masih bertahan ya support terakhirnya itu 160 untuk Demas. Potensi upside misalnya stop loss-nya di bawah 160 tuh sekitar 7%-an. Target profit 10%. Risk reward masih oke tapi perlu
perlu waktu ya. Untuk swing trade seperti ini nih nggak pendek waktunya, seminggu ya mungkin aja, tapi ya biasanya lebih. Kecuali pas ada momentum ditarik dalam seminggu ya bisa aja. Cuman kecil kemungkinan lah ya. Biasanya agak lama untuk The Mas. Jadi seperti itu untuk The Mas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup di harga 466 terkoreksi 0,85%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya P1 diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal P1 juga masih oke. Ini akan bertahan, menurut saya juga akan dijaga supportnya 450-nya dan peluangnya tetap arahnya akan ke atas, tembus 480, dan target saya untuk P1 di Februari ini nyentuh lah, walaupun nggak bisa tembus nanti bisa nyentuh 500-nya untuk P1. Jadi seperti itu. Untuk P1 ya arahnya 500-510. Double bottomnya ini bahkan bisa lebih. Bisa 520, 530. Trend resisten semenjak Mei 2022. Nih arahnya untuk P1. Masih oke nih P1 pun kalau mau beli harga sekarang yang penting sabar-sabar aja, beli-beli aja dulu. Arahnya peluang besar menurut saya ke atas. Seperti untuk P1. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di harga 615 terkoreksi 0,8%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya SMRA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMRA juga masih bagus. Peluangnya tetap ke atas walaupun ada buangan 2 hari, tapi habis itu ada rejection saat di 600. Itu level psikologisnya semestinya dijaga. Kalaupun gagal menembus dalam waktu dekat, mungkin seminggu ke depan, ya paling konsolidasi untuk turun dari 600 kecil kemungkinan. Malah peluang besar menurut saya untuk SMRA ini tembus 660-nya. Ya semoga aja 2 minggu ke depan ya, lebih mungkin bisa. Jadi seperti itu. Untuk SMRA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di harga 84 terkoreksi 1,17%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semuanya LPKR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPKR ada akumulasi, kondisi seperti ini kalau saya tetap pakai supportnya 80 harus dijaga dan nggak boleh turun lagi dari 60 untuk LPKR. Cuman salah satu saham grup Lipo ini sering crossingan sama aja dengan MPPA, MLPL. Sering banget crossing barang ya. Kalau dilihat koreksinya belum biasa aja tapi bisa lanjut. Jaga aja, harusnya dijaga LPKR di 80 kalau memang mau diangkat bandarnya mencoba uptrend. Harusnya dijaga 80-nya. Jadi kalau dia koreksi ke 80 itu malah menarik untuk spek buy. Karena LPKR baru mematahkan tren downtrend semenjak September 2022 dan mulai konsolidasi terus membentuk higher low, ya berarti sinyalnya mau uptrend. Targetnya masih sama, level psikologis angka genap 100 untuk LPKR. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Depam yang ditutup di harga 87 terkoreksi 2,24%. Kalau dia transaksi asing gak ada jual beli. Kalau dia bakal semuanya Depam di distribusi. Likuiditas tapi kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Depam lagi konsol di bawah, kurang menarik ya. Ya ini tergantung bandarnya. Kalau bandarnya mampir goreng ya baru naik. Kalau enggak ya di situ-situ aja kelihatan nih ya. Jadi nggak menarik untuk Depam. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Bapak yang ditutup terkoreksi 1,06% ke harga 93. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya Bapak di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk saham-saham yang gorengan yang volatilitas tinggi ya lebih Bapak daripada tadi Depam ya. Atau LPKR ya sama aja sih. LPKR sama Bapak nih pergerakannya. Kalau dia memang digoreng nanti cepet naiknya. Bapak kalau tembus 100 sih bisa confirm uptrend. Ini bisa jadi pembentukan pola important shoulder. Cuman ya tergantung bandarnya lah ya. Dan kita lihat dia terus membentuk higher low. Nih ada pola ascending triangle, tembus siap-siap gegas ya. Targetnya kalau melihat resisten yang dulunya jadi support kuat itu ada di 120 area ini. Nah ke situ coba kalau ditarik ya untuk dari bottom ke neckline pola important shoulder-nya ya pas ya 120. Kalau tembus 100 untuk Bapak bisa diperhatikan Bapak minggu depan. Seperti itu untuk Bapak. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi
bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.